Baik, demikian sambutan perwakilan dari keluarga mempelai wanita dari Bapak Harun Abdul Hafid. Baik, untuk acara selanjutnya adalah tausiah pernikahan yang pada kesempatan pagi kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah Saifullah Hafizahullah. Baik Ustadz, untuk waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al Sulaimana mutakabbira, walhamdulillahilladzi lam yaj'al Muhammadan mutamariha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, inayah, hidayah, taufik darinya. Kita berkumpul di salah satu tempat yang kita berharap adanya kita di sini adalah merupakan bagian dari kebaikan, di mana kita saling mendoakan atas saudara kita yang baru saja melangsungkan acara pernikahan. Untuk kita doakan mereka, dan demikian pula kita mendapatkan kebaikan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka. Tentu kumpulnya kita di sini sangat hina kiranya kalau kita hanya meniatkan untuk bertemu dengan satu momentum atau kemudian hanya sekedar berkumpul dengan tetangga. Walaupun itu tidak juga termasuk sebuah kehinaan, tetapi harapan besar kita adalah duduknya kita di sini adalah merupakan bentuk kepedulian kita kepada kaum muslimin yang mereka melaksanakan pernikahan, untuk kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kebaikan, baik itu kepada orang yang kita doakan ataupun kepada kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu pada kesempatan pagi hari ini saya berdiri di sini, tentu banyak di antara para sepuh bini sepuh, para alim, para ustadz yang mungkin hadir dan duduk di majelis ini. Saya ingin sampaikan kepada bapak semua dan ibu-ibu yang hadir bahwa kuntuhuna walastu bi khairikum. Berdirinya saya di sini bukan berarti yang paling terbaik di antara bapak dan ibu semua, namun saya juga termasuk yang kaget manakala keluarga bilang yang tausiah Ustadz Hamzah, adiknya sendiri, artinya paman dari Ihda Ramania. Sebenarnya banyak ustadz di Pencongan ini kok malah tidak dari teman-teman asatidah ataupun para ustadz yang ada di Pencongan. Namun saya teringat dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, wa idastansahaka fansahu. Apabila kalian diminta oleh seseorang untuk memberikan nasihat, maka berikanlah kepada mereka nasihat. Walaupun sekali lagi yang memberikan nasihat belum tentu yang terbaik dan yang paling baik di tengah-tengah kita yang hadir. Tetapi nek ngomong pengalaman yo aku karena sing paling akeh kawin yo insyaallah pantes nek ngomong ning kene. Ngeten nggih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan nasihat untuk saya pribadi dan kemudian tentunya kepada yang para hadirin, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang hadir di sini. Saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Muhammad Ibnu Marzuq Ad-Da'jani. Beliau pernah menasihatkan bahwa nasihat seluruh yang kita dapati dari Al-Quran maupun hadis itu hakikatnya bukan bagi murid-murid yang kemudian dijelaskan kepada mereka saja, tetapi bahkan seorang guru, seorang syekh, seorang profesor, doktor pun harus selalu dan senantiasa nasihat itu ditujukan untuk dirinya. Apalagi kita yang hari ini bukanlah seorang ulama,
Hari ini kita juga bukan orang yang kemudian hafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tentu nasihat-nasihat itu peruntukannya bukan hanya untuk Mas Muhammad Ikhwan Aziki dan adik kita atau anak kita Ihdaramania saja. Mungkin Bapak Ibu yang hari ini sudah merajut hubungan rumah tangga berpuluh-puluh tahun, bahkan yang mungkin tadi disampaikan sama Mas Harun, sudah ada di antara kita punya cucu. Tentu nasihat ini juga berharga bagi kita, yaitu nasihat pernikahan peruntukannya bukan hanya untuk anak-anak kita. Mungkin ada di antara kita yang kemudian puluhan tahun merajut pernikahan namun tidak kunjung mendapatkan sakinah, mawadah warahmah. Maka pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, insya Allah saya ingin memberikan beberapa poin yang dinasihatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa dalam pernikahan itu disebut sebagai mitsaqan ghalidh, sebagai perjanjian yang agung, perjanjian yang besar, yang sampai disebutkan dalam hadis akan membuat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Karena memang bayangkan ada seorang laki-laki bisa menggauli seorang wanita hanya dengan mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimadhir madhkur. Hanya kalimat itu menjadikan yang kemudian seseorang sebelumnya disentuh menjadi dosa bagi dia akan menjadi pahala dan bahkan menjadi sebuah ladang pahala bagi laki-laki tersebut dan wanita tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan dalam hadis yang sahih, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, sungguh kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan kalian hanya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian hari ini anak-anak muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kemudian sebenarnya mereka hanya mengatakan ayo tolong nikahkan saya karena saya suka kepada wanita tersebut, tetapi kemudian mereka enggan melakukannya. Padahal dengan mudah sebenarnya seorang mukmin mengatakan itu kemudian menjadi halal dan menjadi pahala bagi mereka. Oleh karena itu pesan yang sebenarnya tersirat dalam ayat tersebut adalah, ataupun hadis yang tadi disampaikan Rasulullah SAW, kita bagi orang tua jangan pernah anggap remeh kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita agama yang benar agar mereka hari ini tidak kemudian menikmati ataupun melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan, padahal kemudian hanya dengan kalimat Allah semua yang kemudian diinginkan dan akan yang dilakukan oleh setiap kita menjadi pahala besar bagi kita semua. Maka dari sini kata para ulama kita menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah pesan yang begitu dalam bagi kita para orang tua. Oleh karena itu saya masih teringat dengan apa yang dinasihatkan guru kami ketika ada seorang yang kemudian kala itu dengan mudah mereka menerima laki-laki yang dikenalkan oleh anaknya. Maka dia cerita sama Syekh. Kemudian Syekh itu mengatakan dan mengutip satu hadis Nabi SAW di mana beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, Nabi Muhammad SAW dulu pernah bersabda, man ala jariyatan, wa fi riwayatin ukhra man ala jariyah, ana wa huwa kahataini fil jannah. Ketahuilah, barang siapa yang benar-benar serius ngurusi anak perempuannya, dia besarkan sampai dewasa dan dia carikan wanita yang soleh untuk kemudian menikahinya, maka aku bersama laki-laki atau ayah dan bunda yang seperti ini kahataini fil jannah, akan seperti ini nanti di surga. Dan Rasulullah SAW menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya menunjukkan dekatnya seseorang ketika mereka benar-benar punya kepentingan untuk mendidik, mengurusi, menjaga anak-anak perempuan mereka dan mereka carikan laki-laki yang soleh bagi mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita bagi laki-laki, dan tentu ini terkhusus bagi Mas Muhammad Ikhwan Aziki. Ketahuilah, kita sedang berhadapan dengan seorang makhluk Allah yang sangat-sangat unik. Karena Nabi SAW ketika kemudian menjelaskan bahwa kita laki-laki diciptakan dari tanah, ternyata perempuan itu tidak spesifik dari tanah, tetapi ternyata Nabi SAW menyebutkan khuliqat min dila'in, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Dan ketahuilah, tulang rusuk yang paling bengkok a'laha, yang bagian paling atasnya,
Sehingga kita para laki-laki, Mas Muhammad Ikhwan Aziki, dengarkan baik-baik nasihat saya. Apa kata Nabi SAW? Wa idza tuqimuha wa idza syaddatta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu benar-benar keras kepada mereka, kasar kepada mereka, kamu bisa saja akan mematahkan mereka. Namun wa idza taraktaha lam yazal a'waj. Namun kalau kalian biarkan wanita, dibiarkan metu omah ora nganggo kudung wis sak karepmu, ora salat mbuh sak karepmu, kamu ngaji ora ngaji sak karepmu, maka kata Nabi SAW, lal yazal a'waj, maka wanita itu akan terus berada dalam kebengkokan mereka. Maka laki-laki benar-benar Nabi SAW ingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sungguh laki-laki itu bertanggung jawab atas apa yang mereka kemudian diamanahi atasnya, yaitu para wanita dan istri-istri mereka. Maka kita bagi laki-laki, demi Allah, kita tidak akan pernah kemudian bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita benar-benar akan ditanya tentang istri kita. Sudahkah istri kita sholat? Sudahkah istri kita melakukan puasa? Berapa banyak di antara kita yang kita tidak tahu berapa hutang istri kita di bulan Ramadan kemarin puasanya. Yang kita pun kadang tidak tahu kapan istri kita sholat subuh, kapan istri kita sholat isya, di mana kemudian kita hanya hari ini berkumpul seakan-akan kumpulnya kebo dengan sapi. Kita para laki-laki padahal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membersamai mereka dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita benar-benar akan ditanya lebih detail dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sendiri, artinya kepada diri mereka sendiri tentang keluarga mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki penting kiranya untuk kemudian kita memperhatikan istri-istri kita, karena mereka benar-benar akan menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kenapa kemudian kita hari ini dapati anak-anak kita tidak sebagaimana yang kita damba-dambakan? Karena tidak jarang kita memperhatikan sekolah pertama mereka. Terkadang ada di antara istri-istri kita yang menyuapi anak kita dengan kemudian kalimat-kalimat yang buruk. Terkadang kita dapati istri-istri kita tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dapati ada di antara istri-istri kita, waliyadzubillah, mereka tidak mengenal pendidikan Islam, sehingga kemudian kita dapati anak-anak kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah bagi para bapak dan saudara-saudaraku, para laki-laki yang hari ini diamanahi memiliki istri, didiklah mereka dengan baik. Dan perlu diingat, ada satu kalimat dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau pernah mendapati ada tetangganya yang mau menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya, maka beliau mengatakan, wala tuzawwij ibnataka illa min taqi. Wahai saudaraku, jangan pernah kau nikahkan anak perempuanmu itu dengan seseorang kecuali dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kecuali dari mereka orang-orang yang kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang bertakwa itu idza ahabbaha akramaha. Kalau mereka mencintai seorang istri, padahal tadi disebutkan bahwa problematika kehidupan rumah tangga itu manajemen konflik dan manajemen ketidaksamaan. Kita pasti akan mendapati ada di antara pasangan kita yang kemudian tidak cocok dengan pribadi kita karena background kita pun berbeda. Namun lihat, Nabi SAW sudah memprediksi, kata Hasan Al-Basri, sungguh kalau kalian mendapati laki-laki yang bertakwa, apabila bertemu dengan seorang istri yang mereka tidak sukai, ya, kalau mereka suka maka mereka memuliakan, wa idza karihaha lam yadlimha. Namun ketika mereka tidak suka, mereka tidak akan berbuat dolim kepada istri mereka. Maka ini nasihat besar bagi kita. Kalau kita masih suka kemudian di antara kita mendolimi istri kita, memukul dan mencaci maki istri kita, maka ketahuilah kita benar-benar bukanlah orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang lembut terhadap istrinya, orang-orang yang sayang terhadap istrinya. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa.
Sehingga pernah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apa di antara hak-hak wanita yang harus selalu dan senantiasa dijaga para laki-laki. Maka kemudian diserangkan di sana bahwasanya Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbih, janganlah kalian pukul wajah perempuan dan jangan pernah kalian olok-olok perempuan. Dan jangan pernah pula kemudian kalian bertengkar, kemudian kalian tinggalkan istri kalian di luar rumah. Pastikan mereka berada di dalam rumah, tidak keluar dari rumah kalian. Ini di antara hak-hak wanita atas laki-laki yang kita para laki-laki harus senantiasa menjaganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nasihat saya kepada semua ibu-ibu dan juga ihdara mania, keponakan saya, pada kesempatan pagi hari ini, ketahuilah bahwa suami-suami kita adalah merupakan kunci surga kita. Para wanita harus tahu bahwa suami itu adalah kunci surga kalian. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan, di mana kemudian ada 4 faktor wanita itu akan benar-benar ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dari mana yang kemudian mereka mau. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu benar-benar menjaga sholatnya. Namun kadang-kadang kalau kita pikir, ada di antara kita para suami yang enggak peduli akan sholat yang ditegakkan oleh istrinya. Jangankan kok istrinya, aku kadang rak sholat Ustaz. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah, kalau ada di antara kita yang hidup, yang hari ini berani pakai sarung dan berani kita pakai peci dan mengaku kita adalah seorang muslim, namun kita tidak sholat, ini adalah musibah. Maka kata Nabi SAW, wanita itu ketika mereka menjaga sholatnya, wasamat syahraha, dan mereka menjaga puasa Ramadannya. Hari ini coba cek istri-istri kita di rumah, Bu, mau ono pengajian pernikahan, Ustadz di Semarang ngomongnya jare nek wong wedok ki poso kuwi calon kok besoke ditawani surga. Lan jenengan wingi utang piro? Waduh lali Pak, sing tahun wingi urung tak bayar wis ketemu poso meneh. Ini masalah. Ini masalah-masalah yang sering terjadi di rumah tangga kita. Kenapa kita tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan di dunia? Bahkan di dunia kita tidak dapat bahagia. Sering ngeluh, nggak punya fulus, nggak punya duit, anak nakal, sekolah ora tekan, sakit-sakitan, awak meriang, segala macam. Kita tidak pernah dapat kebahagiaan. Karena kita mungkin banyak di antara kita tidak memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW melanjutkan, wahafizat farjaha, wanita harus menjaga auratnya, dan kita para suami harus membantu mereka untuk menjaga aurat mereka. Kenapa kita kemudian benar-benar hari ini mendapatkan musibah demi musibah, kesengsaraan demi kesengsaraan, susah demi kesusahan yang terus kita kemudian hari ini terima? Karena kadang di antara kita tidak memperhatikan istri kita. Dan kita pun para istri, wanita-wanita tidak mau menjaga aurat mereka. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti ini. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa ata'at zaujaha, dan seorang wanita itu harus menjaga ketaatan dirinya kepada suaminya. Ketika 4 itu direalisasikan oleh seorang wanita, maka kata Nabi SAW, dia nanti di surga, di saat orang masuk surga dengan pintu puasanya, dengan pintu sholatnya, dengan pintu sedekahnya, dengan pintu ilmunya, maka wanita itu dipersilahkan mau masuk dari mana. Makanya disebutkan dalam satu hadis, kenapa Nabi SAW pernah disebutkan diserobot oleh seorang ibu-ibu, karena betapa kemudian ibu itu nggak tahu bahwa pintu itu adalah pintu yang dimasuki olehnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa ini adalah nasihat yang kemudian diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, untuk kita para suami, untuk istri-istri kita yang mungkin hadir dan mungkin mendengarkan di rumah-rumah kita, ataupun untuk anak-anak perempuan kita. Kenapa hari ini kita tidak kunjung bahagia?
karena banyak di antara wanita-wanita yang mereka tidak mengenal, tidak mengerti harus bagaimana mereka melakukan atau kemudian bermuamalah dengan suami-suami mereka. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menyatakan, di mana beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, lau kuntu amiran, kalau aku boleh untuk memerintahkan orang-orang antas judali ahadin, untuk kemudian mereka sujud kepada seorang manusia, la amartu zauja antas judali zaujiha, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk kemudian sujud kepada suaminya, hanya saja tidak boleh. Tetapi kata para ulama, kenapa sampai-sampai Nabi SAW mengatakan demikian? Li'adhami haqqih, karena betapa besarnya haknya seorang suami atas mereka para istri. Maka Nia, ingat kamu sudah dinikahkan, ya, kamu sekarang sudah kemudian harus taat, sami'na wa ata'na, kepada suamimu, yaitu Muhammad Ikhwan Az-Ziki. Kalau suamimu bilang kamu di rumah, maka di rumah. Kalau suamimu bilang kamu harus ini dan itu, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah, lakukan dengan ikhlas, karena itu adalah pintu surgamu. Dan demikian pula para ibu-ibu yang hadir dan anak-anak perempuan yang hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang kelak akan bersama-sama di surga. Jangan sampai kemudian kita hari ini bersama-sama boncengan ngalor ngidul, kita sama-sama keluar dengan istri dan anak kita naik mobil bersama, namun waliyadzubillah kelak di akhirat kita tidak bersama dengan mereka. Maka dari itu marilah kita bangun rumah tangga kita dengan rumah tangga yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang benar-benar kita landasi dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti bersama di akhirat bersama mereka di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, bukan hanya untuk Az-Ziki ataupun Nia, tetapi untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak, dan termasuk kita adalah orang-orang yang memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat sampai akhir hidup kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa mazida. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan fakbitna ilaika ghayra maftunin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma kfina bi halalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa mazida. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara Walimatul Urs pagi ini telah dilaksanakan, dan juga kami ucapkan untuk para tamu hadirin sekalian, Bapak dan Ibu saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran, doa dan restu dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung, tentunya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.